ini yang bakal menjadi pembeda dengan pokin-pokin yang super sakit dikombinasikan dengan Slim juga dari Lumbur. Kalau Cece-nya connect bersama Namina ini bakal jadi enak banget. Kita bakal menunggu pastinya sini kedua tim gue bilang cukup balance kali ini. Balance banget sih. Kita bakal menunggu untuk penentuan siapa bakal menang untuk di match kali ini, apakah DG Sport atau Always Well Alta. Silahkan kalian spam di komentar siapa bakal menang di game ketiga ini. Iya, ayo guys, dukung teman-teman atau dukung tim-tim kesayangan kalian di sini ya, karena ini juga masih permainan yang ketiga atau permainan yang terakhir malah. Itu dia, betul banget sini. Dan kita juga berpastiin di mana kali ini juga dari DG masih mencoba untuk mulai bertahan darah meta. Sementara kita sih Tachipu juga tadi nemenin Ford itu bisa dapatkan career point lebih cepat. Sementara Human OP sempat mengganggu tapi masih ada panis ini. Dan Human OP juga nggak tahu pakai flicker tapi Pak Levi udah menyambut pastinya sini. Ditarik bentar air masih ada berakhir dan menjadi disaster untuk Human OP dan first blood dari Pak Levi berhasil Human OP sedikit terburu-buru. Overcommit sekarang bakal Megome bakal dicuri sama DG Esport. Oh, ini start yang sangat bagus dari tim DG Esport ya, Aura. Iya, padahal niatnya tuh cuma mirroring doang loh dari seorang Human OP ya atau dari Ormarnya. Tapi malah dia harus tumbang juga karena follow up dari seorang Yue juga cepet banget. Tapi ternyata di sini ternyata dari Nuxnya apakah masih bisa selamat dari seorang WL? Oh no, Vice Reconnect dan WL dalam masalah besar dan harus ditumbangkan. Aduh, ini bener-bener start yang sangat buruk buat Oza Alta dan mereka harus hati-hati. Mereka nggak boleh main di early sih. Early-nya tadi kita udah bilang sini kan dimana early susah banget dan always soal sini dan kali ini terjadi bener langsung 2 kill dari DG bahkan dari Abis Adakternya belum bangun dari tidurnya, Aura. Masih pagi banget. Betul. Dari objektif selanjutnya juga belum muncul tapi udah kehilangan 2 pemain di sini dari Aiswal Alta. Tapi itu juga nggak apa-apa sih ya, karena kalau misalnya mereka masih bisa mengimbangi itu juga nggak menutup kemungkinan bagi tim Aiswal Alta untuk bawa ke arah late game ya agar bisa maksimal juga damage yang diberikan seorang Echat dan juga seorang Flava. Tapi di sini sekarang dari tim DG Esportnya udah mengamankan Abyssal Dragon yang pertama diikuti dengan Aiswal Alta dengan mengambil Dark Slayer. Itu dia benar-benar maka coba trading tapi Pak Levi-nya nampaknya oke nggak keburu sih dan naik pasti sama secret Dark Slayer sementara Orbarnya udah langsung berputar dan berhasil scroll udah tinggal sendirian doang sini dan Pak Levi mencoba backup lagi Bumpir saya connect karabina dan Air langsung mendorong lagi dan Stone Shatternya Pak Levi dibolehkan menjaga mini dengan 3 pemain di sana tapi nggak ada follow up ya di mana follow up teman-teman sini dan akhirnya dari Pak Levi juga mundur also juga berhasil mundur lagi satu yang bagus dari Pak Levi cuma nampaknya temannya masih jauh di belakang Aura. Betul, masih jauh di belakang tapi itu lumayan juga loh 1 lawan 4 gitu si Pak Levi-nya tapi masih di 1 lawan 4 tapi di situ ternyata Nightmare-nya harus tumbang di tangan Nux karena terkena dari Flying Spear yang dimiliki oleh Swansea di sana Liga. Betul masih ini dan ya tuh ada informasi ya Dark Slayer itu muncul di menit kedua ya dimana akan memberikan buff extra damage ke tower selama 90 detik nih. Nah cuman mungkin gue bakal menjawab juga kenapa ya kemarin kan Properin nanya kan mendingan Abyssal Dragon karena untuk apa namanya bersihin creeper lebih cepat juga. Betul, sedangkan kalau Dark Slayer oke, lu dapat damage tower lebih damage lebih ke arah tower tapi jangan lupa 4 menit awal ada proteksi di sana. Ini dan bermasih ini dan kita simpan dari Ayah pun juga mencoba menggoda-goda Flava aja Human Open apakah udah seret masih digocek akhirnya scrollnya masih bisa selamat ya tanpa ada pertukaran kill sementara dari Palavi juga apakah udah mulai ngecek ke arah jungle dari Orso Alta. Betul, ini kalau misalnya secara early sih menangin banget ya sama DG Esport di sini tapi sebenarnya itu sekarang di sini dari Nuxia mencoba untuk mencicil-cicil seorang WL juga stucknya belum penuh jadi dia memilih untuk mundur terlebih dahulu aja nih Liga. Yes, sementara di top lane juga nampaknya udah mulai di-push pasti bersama dengan bottom lane-nya. DG mencoba untuk nge-push 2 lane-nya pasti di top lane juga bottom lane. Sementara Wanzi pun juga nampaknya udah mulai coba untuk menuju ke arah Sentinel bersama dengan Ayap. Nux pun juga udah mengganggu ke arah Sage Golem-nya. Nightmare dan WL mencoba untuk meng-counter pasti untuk mengamankan Sage Golem yang dipunya oleh Nightmare. Sementara Nightmare pun juga nampaknya bisa bertahan. Sementara di arah top lane-nya Always Soal sama bertiga. Nampaknya didor lagi dan Earth Splitter dan Sterinek yang bisa di-counter dengan baik oleh Lumpur ya. Sementara dari Human Open yang mengincar Wanzi tapi nggak bisa bertahan lama karena dari Oslo udah nggak bisa naik kembali untuk didorong lagi sama Ayam yang pasti ada sini itu simpel banget ya ada Lore mau maju dorong lagi aja dipukul mundur ya supaya nggak kena gitu. Betul. Tapi ini dari early emang megang banget sih dari DG karena di situ ada Mina terus ada si Lumbur juga ditambah rune yang dipakai adalah
Aduh, sakit banget Aura. Di sana Bonteng Krasernya ditunggu bersama Flash Spirit langsung hilang dari Flava. Sementara Nuxnya bakal didansain aja sama Nightmare. Cuma apakah masih ada follow up dari teman-temannya dan DG pun juga masih untuk recovery dari kembali. Sementara di arah mid ya bakal tarikan dari Minai beradu lawan Tachi. Dua hero yang kalau nabok normal doang karena damage-nya. Dia bergantung dengan Mulpers dan juga dari putaran Flash Spirit connect kembali. Scroll, oh my god, dua kali Aura dan kali Nightmare yang hilang. Flash Spirit connect Bonteng Crusher dikombinasi dengan Aqua Force kelar. Baru hidup loh. Baru Oh my god. baru balik harus hilang lagi. Wah Betul. itu parah banget sih dari Yue-nya. Dia memang sakit banget. Apalagi di combo sama si Slims ya. Dan memang kena terus. Dan kita lihat juga ternyata dari seorang WL-nya udah dapetin dari COD-nya. Tapi di sini ternyata udah ada 3 orang di arah bawahnya Liga. Oh, didorong pasti WL masih pada clip breaker dipakai. Tapi Nuxnya mencoba counter lagi cuma pakai belum cukup damage ya di sana. Di sini. Tapi kalau kita perhatikan juga dari Yue-nya udah jadi boomstick ya. Waduh, ini sih damage-nya bakal gila banget di arah early-nya. Sementara kita jelas ini di mana Flava boleh pengen proxy bersama dengan Human OP. Boleh nge-push lagi karena dari top lane. Tapi pakai Wanzi udah nyampe juga. Flash Spirit connect. Oh no, jangan terulang lagi. Oh my god, Flava jadi bojokin lagi. Masih punya malam depan. Tapi kan di backup sama Human OP dan Serendege connect. Di counter lagi. 2 kill begitu dari Always One. Pakai Always One kan ini mancing. Dan Human OP menjadi penyelamat untuk tim Always One Alta. Wah itu salut banget sih dari Human OP-nya. Dia nutupin seorang Flavanya. Flavanya padahal tadi udah sekarat banget. Tapi ada, wah di steal. Oh my god, gimana ceritanya Lumpur bisa nge-steal? Oh no. Lumpur ke steal deh. Tapi ya sudah. Ya bisa terjadi. Ini Bisa kan seru, terjadi. sengit, seimbang. Tapi- Lumpur steal ya bisa aja sih ini sudah lah ya. Tapi kembali lagi ke sini dari DG masih mencoba untuk mulai ngepus lagi. Tapi mereka dari Osol Alta mencoba untuk mulai untuk bertahan lagi. Sementara dari Flying Spear apakah belum connect ini. Dan gue rasa sekarang Osol takut ya. Saya pada Flying Spear nih ada Yue pasti nih. Gue Udah hafal nih. Iya. Gak mau lebih lanjut. Apalagi Flying Spear yang dikeluarkan oleh seorang Wanzi tuh on point Iya. gitu. Dan langsung aja ya di sini bergerak ke arah bawah ya. Hati-hati, sini apa yang udah pasti mendorong sini kali Human OP. Flash Spirit connect, scroll, no, oke, masih bisa bertahan karena jaraknya cukup jauh tadi dan Echotnya masih bisa selamat, masih udah boyok banget sini. Stand-nya masih digocek sementara dari WL, maksud maju tuh mereka dibenci belum cukup besar dan Lavri pun dipaksa untuk pulang lagi aja. Itu simpel banget kombonya Flying Spear connect, Bonteng Crusher, selalu seperti itu aja udah. Combo yang sangat bagus banget. Nah ini, Wih. Or Splitter. Twitter, Oke. tapi kan kayak Kayak curinya why? sama support gitu. Iya, sama itu dia, support. itu dia. Flying Spear Entah kita sendiri Human OP pakai connect lagi sini. Di masa Nick masih bertahan tapi belum bisa connect dari Human OP-nya dibonyokin sama Yue. Tapi untuk yang belum ada follow up lagi dan dari mana bisa untuk pulang. Tapi hati-hati recall ya di sana karena DG masih mengintai tapi mereka masih bisa selamat sih. Kayaknya masih nggak dikit sementara Flash Spear. Dikit lagi connect Dikit dari lagi. Echot Patier sini. Dan kita juga melepas dari sini dari DG akan mulai nge-press lagi ke arah Osal Alta nih. betul, dan di arah atasnya juga langsung bergerak di arah Tachinya karena nggak ada yang jagain juga ya dari arah top lane-nya di sini. Tapi sebenarnya itu di arah bawahnya seorang Echotnya sudah terkena Aqua Force dari seorang Skull dan masih bisa mundur juga. Oh no, dan Echot dari Skarbat sementara dari Human OP mereka apa yang menahan posisi dari Arda tadi dan kemudian dipakai di connect tapi pakai Bonteng Crusher kali ini nggak terlalu pas ya saya dan scroll dia dalam masa stand connect ke arah dari Lubur tapi masih ada cleansing langsung dipakai dan Olisa akan memundur lagi aja pasti sementara di arah bottom lane ya udah terancam cuma seorang diri doang sih dan nampaknya di arah bawah nampaknya udah nggak bisa bertahan sih. Tor pasti dihancurkan Pak Levi langsung maju Flash Spirit connect ke arah Orbar tapi lagi mau double trouble ya connect ke arah dari seorang Mina tapi coba saya kartu bisa ke rumah DG Sport dalam pangkat mereka lagi untuk melindungi dari seorang Nightmare ya dari Valentino udah bonyok batasnya di sana Wansi ya sakit banget jadi berhasil menurut seorang Nightmare dan menjadi kill lagi untuk DG Sport. Oh my god Bonteng Crusher Aqua Force dipakai dan Echot dari sekali dibonyokin lagi tapi kali ini dari Flava bertahan kelasnya masih bakal berubah seperti Pak Levi dari Human OP ditumbangkan oleh Wansi Flames ada sakit banget sih dan kita jelasin dari WL ya bakal coba fight back lagi karena Wansinya cukup saya udah Tachi bisa dengan fight back lagi it's gonna be double kill untuk WL nampaknya benar sih menjadi 3 banding 2 tapi paling tidak objektif didapatkan oleh DG Sport di mana tower 2 di second dan tower di top dan second sama tim DG Sport. Wow, walaupun dia dapet tower tapi dapetin 3 pemain loh dari si WL ini udah numbangkan 3 pemain dari DG Sport malah ini menambah
semangat lagi bagi tim IUE. Betul. Artinya meskipun tower mereka hilang, tapi setidaknya mereka bisa fight back ya. Iya, bisa fight back Bener juga. banget ini. Dan kita juga sih dari Echot pun juga nampaknya udah mencoba mengganggu dari Holy Dragon ya. Tapi hati-hati, Pak Levi udah mengintai pasti itu menjadi badan. Dan juga nampaknya hati-hati karena UE-nya udah mulai nyampe juga. Dan nampaknya si Holy Dragon yang bakal coba bertahan. Sterling nampaknya sini di-connect, tapi nampaknya Nux yang masih belum secure untuk Holy Dragon. Dan nampaknya oleh soal gak mau mengkonsentrasi di arah Invislayer dari WL bersama dengan Nightmare. Apakah keburu di sini karena DG pelan-pelan masih berkumpul di arah mid ya. Langsung ngapus karena dari mid sementara Flash connect ke arah dari Ormar. Peter dikombinasikan. Oh my god, you ya sekarat banget. Pak Levi mencoba steal dan nampaknya untungnya masih bisa diambil aman Nightmare. Hampir ke steal 2 kali Nightmare. Hampir ke steal. Kalau ke steal lagi parah sih. Tapi sekarang di sini di arah bawahnya dari Nuxnya juga gerobaknya udah sampai, tapi langsung mencoba mundur aja karena udah datang follow up dari tim IUE. Tapi kalau misalnya menurut gue lebih untung dapetin Infinite sih. Flava, what are you doing? Flava, kenapa maju sendirian dan langsung diponyokin? Oh my god, langsung lihat Loren ke sini. Pak Levi menjadi badan, Totor menjadi diambil sama dari DG Sport. Tapi Creep yang udah habis. DG, what are you doing? Gimana mencoba Pak Levi dan DG akan dipaksa untuk mundur kembali. Tadi Flavanya terlalu buru-buru ya Maju ya. Iya. Mungkin dia udah pede juga gitu. Oh ini punya Starry Night. Masih ada. Bisa kali nebangin 1 atau 2 player. Tapi ternyata nggak bisa. Malah di sini di arah tengahnya tower yang dimiliki oleh IUE harus hancur begitu saja di sini Liga. Sehingga dari tim IUE juga harus lebih sabar ya. Karena mereka di sini udah ketinggalan secara net worth, yaitu sebanyak 3.000 ditambah buff birunya udah dicolong juga sama tim DG Esport di sini. Betul. Tapi setidaknya dari Osalata mereka nggak terlalu jauh lagi dari reportnya. Jadi menurut gue masih ada fight back-nya, bisa untuk counter dan late game kembali. Jangan lupa mereka punya Lavil di mana dia bakal sangat dari late game-nya. Tapi tunggu saja, mereka harus merespect UE itu sendiri ya. Flava tadi kembali lagi sampai mereka dia terlalu terburu-buru. UE itu tidak direspect dengan backsin dan dia bakal langsung menerima bagus bahasin. Dan kita melihat sini dari DG Esport udah mulai ngapus lagi di arah mid lane ya. Sementara dari situ juga mereka udah main split push di arah bottom lane dan double trouble connect. Starringnya connect ke arah dari Cinya, tapi Nux yang masih diselamatkan di sana. Total cliff breaker WL connect dan scroll berhasil ditumbangkan di sini menjadi advantage untuk Oso Alta. Sementara kita sini dibagian dari WL langsung diurung lagi sama Pak Levi. Asal bergolong air masuk WC tapi pakai Pak Levi. Lanjut korban lagi dan pakai dicicil lagi. Flava yang maju ke depan didorong lagi sama Air di sini, tapi nggak jadi masalah karena yang penting tower di arah itu bakal secure oleh Oso Alta. Nah makanya tadi gue mention Oso Alta bisa comeback kalau di late game nanti. Betul, tapi lucu juga ya kalau Flavanya maju dipukul sama Ayep jadi mundur lagi, gak bisa juga. Dan didapatkan informasi di sini bahwa seorang Echotnya udah jadi Ball of Slaughter ya. Betul. Yang mana dia juga yang kita tahu selama ini tuh Echotnya free hit. Jadi dia juga bisa memberikan damage lebih lanjut dan juga nggak takut juga kalau misalnya SP-nya sekarang karena dari item tersebut atau dari BOS itu bisa mendapatkan 60% lifesteal kalau nggak salah ya. Dan kalau bisa kita lihat juga di sini kedudukan kedua belah tim sepertinya sudah mulai setara ya Yuga ya. Yes, setara. Bahkan sebenarnya tower pun juga sudah satu doang ya, satu doang sini. Jadi gue rasa dari DG pun juga mereka sudah mulai berhati-hati. Mereka nggak boleh lagi terlalu terburu-buru, nggak boleh terlalu untuk maksain kayak tadi. Dan dari Osalata pun juga mereka masih punya momentum untuk bisa comeback kembali. Sementara kesini dari DG Sport udah mencoba mulai karena dari Holy Dragon ya. Human OP udah main nyampe bersama dengan Echot dan juga Flava. Sementara Scroll pun juga mereka udah mencoba untuk menembakin ke arah dari bus mereka belum sebelumnya. Dan double trouble. Hampir aja standing karena dua pemain langsung diterbangkan sementara Human OP langsung ambil kembali. Diantar ke sementara dari WL mencoba yang sekarang dari seorang DG dan mencari sini dari seorang paling ditumbangkan. Nux terus kart bas ini diberdasarkan sama Nightmare dan sama Florentino dan menjadi 1-1. Human OP ditumbangkan juga sebelumnya sama DG Esport tapi menjadi 4 lawan 4 dan dari DG 2 hero udah hampir ditumbangkan, nyaris aja ditumbangkan sama Osalata. Untungnya mereka bisa pulang, tapi sekarang di sini dimana dari Osalata akan berpindah masuk ke arah dari Infinite Slayer-nya. Iya, karena teman-teman dari DG Esport juga udah sekarat, jadi harus pulang terlebih dahulu. Dan ini membuka kesempatan bagi tim IUE untuk mendapatkan Infinite Slayer yang kedua ya. Karena tadi sebelumnya juga udah didapetin sama tim IUE. Sebaliknya dari tim DG Esport ini harus menjaga lebih lanjut seorang Skrull ya sih. Karena kalau misalnya kita lihat tadi pas di arah early itu sangat menakutkan seorang UE-nya. Tapi kalau sekarang kita lihat di sini UE-nya udah hilang nyawa 4 kali, malah yang paling banyak sehingga dari seorang Ayap ya harus menjaga lebih lanjut seorang Skrull ya terhadap
si WL. Yes, sementara kita siapin double terobosan masing-masing tembakan. Sementara kita si Pak Levi masih di pertahanan. Sementara WL dari boy ke setengah darah. Dan Oswald Tempo juga pakai membentuk mundur lagi aja sih untuk mendukung momennya lagi. Karena gue rasa tadi emang terlalu dipaksakan ya. Kalau sampai Oswald nge-warring ke arah dari tim DG Esports sih. Dan kita melihat sih nampaknya dari kedua tim bahkan coba tuh saling torek ulur aja. Masih bermain bertahan aja menunggu untuk Dark Lost Slayer-nya terbangun dari tidur. Itu nampaknya sebelum Dark Lost Slayer nampaknya ada anaknya atau Slayer yang udah dikeluarkan. Baru dikeluarkan lebih tepatnya yang mau di arah bottom lane nih. Tapi ini menarik juga ya dari Dark Slayer itu dikeluarkannya di arah bawah loh. Ya. Benar-benar dikeluarin dari arah base. Mungkin itu juga sebagai pemecah konsentrasi dari tim DG Esports. Karena yang kita tahu di sini tim DG Esports-nya udah mencoba untuk menggempur lebih lanjut kepada tim ISO Alta. Berpasti dan kita sebenarnya dari saudara Oswald mencoba untuk yang dicekar dari DG Sport. Sementara ada dari WL ya, Cliff Breaker connect dan scroll kembali tumbang kembali patnya sini. Sementara dari Human OP nya masih menggeser dari Pak Levi. Pak Levi sendirian doang, bahkan diinjak sama Echo tidak. Sementara dari Human OP berpindah sasaran ke arah Ayep ya, dan Ayep pasti bisa selamat pasti dari sana karena masih bisa untuk rotasi. Sementara juga kita melihat pasti dari sini dari DG Sport tidak mereka bisa mendapatkan tower di arah mid lane nya, meskipun memang Oswald cukup bagus ya, dia ngincer scroll terus. Pokoknya scroll ini ditumbangin dulu biar mereka bisa menang war-nya. Oh ini pintar juga, ternyata ada alasan kenapa mereka ngeluarin Infinite Slayer-nya dari base. Betul. Supaya mereka bisa dapetin DLS di sini. Ya sementara kita si AP udah setengah darah doang. Olisa Alta mau punya momentum untuk mengingat sekarang DG Sports. Sementara Wanzinya Flash Spear dan connect ke arah dari seorang WL. Sementara langsung ditarik tapi dan kemudian bisa digocek langsung sama WL, karena WL pun juga gak pakai lama, langsung pakai flickernya lagi aja. Sementara dari Oso Alta pun juga nampaknya udah mulai mundur lagi aja. Recovery dari lagi dan nampaknya dari kedua tim akan saling berebut untuk Dark Lost Slayer-nya nih Aura. Betul, akan berebut, tapi dari tim DG itu gak bisa kalau misalnya mereka mau nge-kontes karena di arah bawahnya udah ada Infinite Slayer. Mereka tuh jadi terpecah konsentrasinya. Apakah kita harus menghancurkan Infinite Slayer dulu atau mengkontes dari Dark Lost Slayer-nya? Dan ternyata di sini di arah atasnya dari Ayo-nya sudah dimulai untuk mengambil DLS Liga. Berpasti ini kita cuma dari seorang Duxi langsung tumbang ya. Pasti berbantu Riti. Ketika Dead Sickle tapi ada pakai Cingga bertahan lama dan berhasil itu sama Echo. Sementara Pak Levi dalam masalah besar juga sini cara Flava dan WL pun juga dari dipaksa untuk mundur kembali dan menjadi kill satu di sini untuk dari Oswald, dan Oswald akan melanjutkan kembali ke arah dari Dark Lost Slayer-nya. Tapi menjadi 4-5 dan juga bersin lagi di arah mid lane ya bersama dengan Yue. Nampaknya dari DG Sport gak akan mengkontes lagi karena mereka tahu mereka udah kalah jumlah, gak ada Dux pakai jadi maksudnya, dan DLS yang bakal gratis diambil oleh Olisa Alta dan mereka bakal memulai untuk nge-push di arah mid lane nanti ini. Tapi itu strateginya cerdik banget loh dari ISO Alta tuh ngeluarin Dark Slayer-nya, dari Infinite Slayer-nya tuh dari arah base karena mereka tahu juga ini kita kalau misalnya dibawa ke arah late game tuh menang loh guys. Ya. Jadi kita keluarin aja di sini sehingga kalau misalnya satu player dari DG tumbang kita langsung bisa ambil DLS dan itu bisa jadi ada 2 naga yang keluar di tengah dan juga di arah bottom lane. Wah itu cerdik sekali sih. Yes. Dan dia langsung aja ternyata Dark Slayer-nya juga udah respawn di arah mid lane-nya dan di arah atasnya juga langsung dibersihin sama seorang Florentino-nya agar bisa terjadi 3-lane push ya Liga. 3-lane push pasir sini dan kita bakal melihat pasir sini mana dari Oli soal tapi juga mereka bakal menunggu Flying Spear sedikit digocek sama Human OP. Sementara Flava pun juga nampaknya udah mulai ngebersihin creep-nya di arah tengah nih, dan dari DG Sport mereka benar-benar nahan di arah boost-nya, nggak mau keluar sama sekali. Wanzinya nampaknya akhirnya keluar, nampaknya udah nggak sabar, Flying Spear nampaknya cuma nampaknya belum bisa connect. Sementara Scroll pun juga udah keluar nampaknya DG udah memilih untuk kasih keluar aja dari sarangnya, tapi ternyata tim itu bakal dua di kontes ini di mana DLS bakal coba untuk dihajar aja. Human OP menjadi terdepan untuk bisa menjadi garda terdepannya. Sementara Flavanya hati-hati, Flava sini udah mulai coba menampakkan sebuah boba-nya kembali double trouble koneksi dari Mina. Sementara Driver juga koneksi ke arah dari Human OP, makanya ada kontesnya. Sementara Yue dengan motor kerasnya udah nicel ke arah DLS udah setengah darah dan menuju ke arah tor kedua di arah betulnya. Arspinter koneksi kali 2 pemain. Sementara dari WL menunggu dari samping mencoba untuk mulai mengajar tim Intelligence dan belum bisa connect, bisa dikocek sama Ayam. Sementara Palevi udah dibonyokin juga. Human OP juga berhasil Cliff Breaker dan connect, tapi Nightmare malah dibonyokin, ditumbangkan dan berhasil punya Black Authority. Mempertahankan diri dan tower kedua berhasil disecure oleh Olsa Alta. Cuma nampaknya tower ketiga nggak akan bisa diambil sama Olsa Alta. Nggak bisa diambil lebih lanjut karena mengalami slow juga sebanyak 80%. Jadi lebih bagus untuk mundur berpindah kepada lane-lane yang masih terbuka. Dan di arah atasnya sekarang udah ada juga dari gerobaknya. Apakah akan hancur juga sih karena nggak bisa dipertahankan lagi dari tim DG-nya di sini. Betul banget sini, dan kita juga Pak Levi juga nampaknya udah mulai coba untuk mulai ngepres lagi ke arah WL ya, memaksa mundur dan pelan-pelan Olisa Alta kembali ke identitasnya di game pertama ya. Objektif gaming 2 tower mereka secure dengan sangat baik sini, dan sekarang karena udah late game ini menjadi momentum besar buat Olisa Alta karena mereka punya ada seorang level itu sendiri yang kuat dari late game ya. Sementara dari DG Esports mereka seperti pasti di sini mereka harus
mencoba untuk mencari momen untuk bisa mencuri satu pemain. Baru mereka bisa memenangkan Warriors. Sementara kalau dari Palevi udah dikirim ke arah bottom lane untuk mulai nge-push lagi aja. Sementara kalau kita lihat dari kedua tim bakal saling menunggu. Gak ada yang mau keluar sarangnya. Artinya ini bakal persis seperti game pertama kelihatannya. Game yang alot ya berarti ya. Tapi si WL tuh patut diapresiasi loh. Dia tuh benar-benar mengincar ke seorang Skrull ya. Karena WL tuh tebel kan. Mana lagi dia pakai rune-nya tuh explosive shield juga. Jadi dia nggak gentar juga walaupun terkena dari skill ya aku. Seperti ini Skrull ini bisa langsung hilang seketika. Karena kalau kita perhatikan bener-bener Skrull itemnya murni damage semua. Nggak ada yang ada defensive sedikit pun. Jadi dari Skrull memang harus berhati-hati, harus jaga jarak, jaga posisinya sih. Iya, tapi kita lihat juga Echo tuh benar-benar di arah belakang. Dia tuh benar-benar free hit gitu. Sedangkan dari tim DG Esport itu kalau misalnya mau menculik seorang Echo susah karena hero masuknya tuh cuma Nux aja di situ. Itu dia. Kalau misalnya ditarik sama Palevi itu malah dapatnya hero-hero yang tebel, Tachi, terus Human OP itu malah mendatangkan bencana bagi timnya sendiri di sini Liga. Ya, itulah kenapa alasannya gue sampaikan DG itu perlu nge-trap. Mereka nggak bisa main nge-press kayak itu, nggak bisa. Mereka perlu nge-trap di sini untuk bisa nge-pick off di sini. Artinya mereka nge-trap ketika levelnya lengah bisa pakai flicker untuk dari dominion ya sih. Sementara kita sini dari kenapa? Itu udah jadi semua tuh. Oh iya udah jadi semua di sini dan cepat lagi dan memang tadi ya bakal kemungkinan bakal terjadi lagi seperti di game pertama tadi ya bangun tidur lagi di sini ya. Tapi ya sudah, kita juga bakal langsung lagi mereka ini dari All Selatan pun juga mereka udah mulai bertahan lagi aja, bermain defensif lagi, menunggu momen yang pas untuk war besar ya pasti ya. Sementara dari DG Esport mereka mencoba untuk mulai menarik ulur aja, nge-push 3 lane, Human OP udah mulai ngecek lagi dan apakah AFP bakal langsung ngedorong Human OP, cuman langsung bergeser lagi aja, cuman berganti posisi doang ya, damage-nya nggak ada, udah saling ya ganti posisi aja sih. Tapi kalau misalnya menurut gue sih ini masih lebih dimenangkan oleh tim ISO Alta sih, karena tower mereka masih ada di arah top lane, sedangkan dari tim DG Esport itu udah gak ada lagi tower yang dimiliki tower 2 ya. Sorry, ternyata masih ada di bawah ya. Ternyata masih sama-sama setara, tapi poin kill dimenangkan oleh tim ISO Alta. Begitu juga dengan networknya, yaitu sejauh seribuan lah. Tapi ini juga udah masuk arah late game kan, yang mana perbedaan gold itu udah gak begitu berarti karena item juga udah pada jadi di sini Liga. Yes, betul banget ini ya. Jadi gue rasa main network itu juga tapi Nightmare hati-hati. Udah mereka coba tadi didorong situ mereka. Justru mau didorong ke area yang lebih aman nampaknya, dan Florentino masih bisa selamatin Sarah sini dan membuat DG Sport bakal memulai ke arah dari Dakwa saya sementara kita sini dari All Solata. Mencoba lagi dari Palevi menjadi badan pasti AF juga menjadi badan. Tapi nampaknya sini dari All Solata mesti buru-buru karena di sana sini kalah dari Solata dan Flavanya berhasil men-steal untuk ada Dakwa saya sementara dari Palevi-nya. Udah mau diboyokin lagi dan dari Wansi juga bakal diboyokin. Human OP bakal sampai flicker kembali menuju ke arah depan. Sementara jadi Human OP dipaksa untuk mundur lagi karena dia cukup sakit dari Skrull. What a play! All Solata kembali nge-steal Dark Lord Slayer-nya nih. Oh no. Entah udah berapa kali ya, 3 kali kali ya. Dark Slayer yang dimiliki oleh atau dimulai dari DG tuh di steal mulu gitu. Dan memang itu sangat beresiko sekali kalau misalnya mau mulai ambil Dark Lord Slayer, tapi pemain dari lawannya tuh masih lengkap, itu rugi banget karena terbukti juga tadi si Flavanya langsung keluarin Starry Night. Dia juga udah hafal kapan Dark Lord Slayer akan memberikan stun terhadap lawannya. Dan terbukti juga langsung di steal sama seorang Flavanya di situ Liga. Ya itu juga rasa tadi emang Flava udah damage continue aja. Terus kita back to the Human OP udah didorong lagi, cuma nampaknya belum ada follow up lagi Fly Spear connect ke arah Ormar. Tapi kembali lagi sama seperti sampaikan belum ada follow up ya. Cuman tadi kalau kita perhatikan emang dari skillnya Flava itu udah tembaknya terus udah ibaratnya ngadu nasib aja gitu. Cuman emang agak kecepatan nampaknya dari panisnya dari Nux ini membuat tadi berhasil di secure sama also atas. Sementara kita sini Fly Spear ada view aja. Oh my god, hilang 2 pemain nampaknya Human OP sekarang botol baju jadi kembali. Sementara kita juga sini dari seorang Palevi maju ke depan sini, tapi Palevi hati-hati, Echo udah sakit banget pas sini dan Mina pun dipaksa untuk mundur kembali. Human OP nampaknya masih bisa selamat cuma dari kombinasi yang bagus dari Fly Spear ditambah bersama Yue dan juga dari aspek yang bagus dari seorang Ayam membuat dari Flava menjadi tumbangkan. Sementara tapi sini dari Oliswell cuma sekarang dari midnya Yue nya. Oh my god, dari dan Human OP hilang lagi tapi kembali hidup lagi. Palevi udah nge-push lagi, hati-hati Osota jangan terlalu gegabah karena Yue masih ada di game ini. Wah, tapi itu inisiasi dengan Aulis Selatan nge-pushnya terlalu buru-buru, terlalu maksain. Scrollnya di sana benar-benar free hit banget, longgar banget, gak ada yang bisa mengkontes dan langsung dengan Mountain Crusher, Aqua Force
hilang dari Flava dan juga Human OP. Betul, langsung hilang. Tapi untung juga bagi tim Aiswell Alta, walaupun tadi dia kehilangan satu pemain dan juga di arah mid lane-nya tidak terlalu berimpact gitu dengan adanya Dark Lord Slayer, tapi mereka bisa mendapatkan satu tower di arah Battle Lane. Jadi dari tim DG itu sisa 3 tier aja. Sorry, tier ketiganya aja di sini Liga. Yes. Dan di arah mid pun juga towernya udah lecet banget ya, udah lecet banget pasti hasilnya. Dan ini berpotensi untuk bisa di-secure sama Aiswell Alta. Cuman kembali lagi, Aiswell Alta udah dapat apa ya, pukulan telak juga di mana mereka tahu Skrull ini masih bisa ngasih damage impact yang sangat besar. Kan tadi gue sampaikan, Skrull ini hampir gak bikin atom defense. Tadi kalau nggak salah baru bikin Blood Fraternity kan, Blood Fraternity. Tapi sebelumnya tuh dari Skrull tuh bener-bener udah murni magic damage semua pasti kalau menurut gue sih emang seharusnya dia damage murni aja sih. Ya. Karena dia kan bagi, itu kan diharapkan bisa sekaratin hero-hero yang tipis-tipis. Kalau bisa sih nge-kill ya. Tapi harus dilihat juga di sini dari Aiswell Alta itu basis depannya tebel banget. Ada WL, ada Human OP. Jadi untuk menjangkau seorang Echot itu sangat-sangatlah susah. Dan kita lihat juga ternyata di arah bawahnya sudah ada Tachia yang mencoba untuk mendistract konsentrasi dari tim DG Esport untuk mundur terlebih dahulu. Betul banget. Dan tadi kalau Aura sampaikan untuk orang menipiskan yang tipis-tipis, gue rasa hampir semuanya tipis-tipis. Dan tadi bahkan Human OP aja dilecetin sama US ini. Dan kita berhasil menangkan dan ayapnya. Mudah-mudahan dorong lagi aja Human OP nih. Dan kalau ini tadi gue bilang gitu, karena tadi dari Human OP dia cuma bikin gaya standar. Gitu. Tapi dia nggak bikin Medallion of Troy loh si Human OP. Itu dia makanya gue bilang gitu, apakah semua ada yang tanky? Gue rasa enggak. Soalnya nggak ada yang bener-bener tanky untuk mengcounter damage yang dipunya oleh US itu sendiri. Karena untuk mengcounter itu paling tidak let's say dia butuh 2 item kan, gas standar juga dari Medallion of Troy sendiri sini. Jadi gue rasa dari Human OP cukup berbahaya. Pada Flash Spirit Connect tapi gak jadi masalah karena DG Sport nampaknya coba untuk tarik keluar lagi aja. Mereka gak mau maksain lagi. Dan tadi kalau nggak salah cukup berhasil defense mereka. Makanya kenapa mereka sekarang belajar untuk tidak bermain ofensif. Mereka menunggu dulu aja Aiswell Alta yang maju, baru mereka mengcounter lagi di mana Flying Spear-nya ditambah dengan Splitter, lalu pasti dikombinasikan dengan Mountain Crusher dengan Aqua Force. Nunggu momen lagi ya seperti yang terjadi di arah bawah yang tadi. Karena kalau misalnya terlalu greedy, ini juga udah masuk ke arah late game. Begitu juga dengan Dark Lord Slayer juga udah respawn lagi. Kalau misalnya satu pemain dari DG Esport itu tumbang, itu bakal bisa langsung di end aja kali dari tim Aiswell Alta aja. Tapi ternyata di situ udah dikeluarkan Splitter. Oh no, didorong nampaknya Nightmare. Langsung gila seketika. Masih ada Arctic Off, tapi mereka bisa bertahan lama. Dan Nux masih bersama Nightmare. Sementara dari Pak Levi yang menjadi badan dari Aiswell Alta sama sekali gak bisa maju di sana. Waduh, dorong sempurna. Klik berikan dari WL, connect karena scroll. Tapi AFL langsung mengusir lagi Flash Spirit Connect. Dan bisa connect karena 2 pemain sini. Dan kita sini dari Soul Scroll yang pakai Mas dengan dia bisa Flava aja. Diponyokin lagi setengah darah. Dan akan pulang lagi untuk pakai DG Sport. Sekarang lah momentum untuk mereka bisa ngambil ke Dark Lord Slayer. Tapi Tachi masih menunggu. Cuma gue rasa udah gak bisa. Mereka 4 lawan 5 gak akan bisa. Dan mereka bakal menjadi DLS gratis untuk tim DG Esport. Dan ini menjadi momentum untuk mereka bisa menutup game ketiga ini. Bisa jadi, bisa end dan juga bisa juga enggak Liga. Karena kita tahu juga di sini Aiswell itu hero-nya tebel-tebel. Dan ini juga udah di arah late game. Mereka juga pasti megang di arah late game ya. Walaupun di arah tengah nanti akan ada Dark Lord Slayer. Tapi kalau misalnya mereka bisa mempertahankan basis belakangnya atau damage dealer-nya, itu bakal membalikan keadaan lagi. Itu dia. Bisa jadi. Ternyata gue udah lama gak angkat AOV deh. Kenapa sekarang angkat AOV ini panjang bener ya game ini ya. Rezeki lo. Oh, rezeki saya ya. Oh, ya terima kasih AOV. Mantap banget. Tapi ini menarik loh. Seorang Flavanya dia punya Blade of Eternity ditambah sama Arctic Orb. Well, untuk keamanan, kenyamanan, ketentraman hidup ya gue rasa nggak ada salahnya sih ya. Itu campur sama Arctic Orb. Ibarat asuransinya double. Itu dia jaminan hari tua. Itu jaminan kesehatan sama hari tua. Itu dia berpasti dari DG Sport yang mulai ngapus lagi dari arah midlane nya. Dan dari Aiswell Alta nggak punya back pilihan, mereka harus mulai berkumpul berlima. Tapi kita berapa sersi dari Wanzinya. Udah Flying Spirit dapat kasih connect ke arah Ormar. Bakal di sini. Oh, Ayep dapat Splitternya sini sedikit terlambat sini dan masih dikocek sama Human OP. Sementara di arah bottom juga naik sendiri untuk menjaga di arah bottom. Sementara dari Ayep yang coba bertahan Human OP bakal langsung berdata, diangkat derajatnya, diputer-puter. Tapi dari scrollnya Yue. Oh my god, sakit banget dia pakai sendiri. Jangan tadi dari Echot ada masalah besar dipaksa itu mundur kembali. Harus bener pakai lagi dan nampaknya dari DLC udah mulai maju lagi. WL mengkontes langsung gila. Waspada Authority naik terus berdata kembali ke arah MMP tapi udah pakai sini. DLC udah masuk ke arah dari base ya. Bakar tutup nampaknya sini sama DG Sport dan kita sini exclusive kembali. Yue-nya terlalu menggokil, perih banget. And this is it. Game ketiga akhirnya disecure oleh tim DG Esport. Wow.
apa-apa. Oh.